Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini untuk melaksanakan promosi kesehatan yang saya akan lakukan atau akan saya sampaikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, untuk promosi kesehatan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini itu berkaitan dengan gizi seimbang pada bayi. Nah, jadi tujuannya di sini saya melakukan promosi kesehatan agar ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui apa sih gizi seimbang pada bayi tersebut. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Yonatan Bagi Girsang. Saya mahasiswa S1 Keperawatan STIKIM Jakarta Selatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memaparkan materi yang berkaitan dengan gizi seimbang pada bayi. Pertama kita harus mengetahui apa sih gizi seimbang sendiri. Nah, untuk gizi seimbang ini berasal dari bahasa Arab. Nah, dari bahasa Arab di sini dia mengandung arti bahwa si giza ini adalah makanan dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Nah, dalam pengertian luasnya bahwa gizi di sini diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui yang pertama itu ada proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi. Nah, dari semuanya itu di sini berfungsi untuk mempertahankan kehidupan dan pertumbuhan dan fungsi normal organ tubuh serta di sini untuk menghasilkan tenaga dari si bayi tersebut. Nah, di sini dikatakan oleh Irianto pada tahun 2006. Nah, selanjutnya karakteristik bayi. Di sini yang perlu Bapak-bapak dan Ibu ketahui bahwa untuk karakteristik bayi, bahwa yang pertama itu di sini adalah mengalami kenaikan berat badan. Nah, untuk mengalami kenaikan berat badannya di sini perlu diketahui bahwa untuk usia 6 bulan sendiri, kenaikan berat badan yang biasa dicapai yaitu 150 sampai 200 gram per minggu. Sedangkan untuk usia 6 sampai 12 bulan itu kisarannya 85 sampai 140 gram per minggu. Nah, yang kedua itu ada tenang saat berada di dekat orang tua. Nah, jadi sikap bayi yang mulai tenang saat berada di dekat orang tua maupun orang lain, nah tandanya bahwa bayi ini adalah sehat. Nah, yang kedua ada lanjutan yang berkaitan dengan karakteristik bayi bahwa di sini bayi tertarik dengan dunia sekelilingnya. Nah, perlu Bapak-bapak Ibu ketahui bahwa saat bayi baru lahir, setidaknya dia itu 16 jam waktunya itu hanya dihabiskan untuk tidur dan selama 2 jam sekali untuk menyusui. Nah, kebiasaan ini akan berubah seiring bertambahnya usia bayi tersebut. Nah, di saat dia memasuki usia 1 bulan, nah bayi sudah mulai sering terbangun dan mulai tertarik dengan apa yang ada di sekitarnya. Nah, yang keempat di sini bayi menyimak suara yang didengarnya. Nah, di saat pendengarannya sudah mulai berkembang atau mulai aktif, nah si bayi sini akan mulai memilih mana suara yang menarik perhatiannya ataupun suara yang tidak menarik perhatiannya. Nah, selain karakteristiknya di sini juga bayi membutuhkan kebutuhan gizi. Nah, yang pertama ada kebutuhan gizi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, di usia 0 sampai 6 bulan ini kebutuhan gizi yang diperlukan adalah ASI. Nah, dalam usia 0 sampai 6 bulan juga angka kecukupan gizi yang harus dicapai di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebutuhan zat gizi makro harian bayi. Nah, di dalam kebutuhan gizi makro ini yang diperlukan apa sih? Nah, yang pertama itu ada energi 590 kilokalori, yang kedua ada protein 12 gram, yang ketiga ada lemak. Yang lemak di sini ada 34 gram, kemudian ada karbohidrat sebanyak 58 gram. Nah, selanjutnya ada kebutuhan gizi mikro. Nah, kebutuhan gizi mikronya ini yang dibutuhkan adalah vitamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu juga udah pasti mengetahui kebutuhan gizi mikro itu pasti berkaitan dengan vitamin. Nah, vitaminnya apa aja sih yang dibutuhkan? Bisa bapak-bapak, ibu-ibu dan lihat kebutuhannya
berapa sih yang harus diperlukan dalam per vitamin itu. Kemudian selanjutnya ada mineral, dan mineral juga sangat dibutuhkan pada usia 0 sampai 6 bulan ini. Kebutuhan gizi pada usia 7 sampai 12 bulan. Nah, untuk usia 7 sampai 12 bulan ini selain ASI, nah si bayi juga membutuhkan namanya empasi. Empasi itu adalah makanan pendamping ASI. Nah, dan juga perlu perhatikan bahwa empasi ini diberikan harus tepat usia. Jadi harus diberikan usia 7 sampai 12 bulan. Nah, di usia 7 sampai 12 bulan juga, angka kecukupan gizi atau AKG-nya yang diperlukan oleh si bayi ini semakin meningkat. Nah, untuk gizi makronya bisa kita lihat sudah semakin meningkat dari energi sampai air yang diperlukan. Kemudian kebutuhan gizi makronya juga sudah semakin meningkat. Dari vitamin A sampai K-nya mulai mengalami peningkatan, dan yang terakhir itu ada mineral, dan mineralnya juga semakin meningkat yang dibutuhkan, bisa bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab gizi seimbang pada bayi tersebut? Jadi, faktor penyebab gizi seimbang pada bayi di sini, yang pertama itu adalah kerja sama ibu dan bayi. Udah pasti ini karena ibu sangat berperan penting. Nah, yang kedua, memulai pemberian makan tepat usia, sudah saya singgung tadi di usia 7 sampai 12 bulan yang berkaitan dengan empasi. Sekali lagi saya tekankan untuk ibu-ibu bahwa pemberian makan tepat usia itu atau makanan pendamping ASI harus tepat usia. Ibu-ibu harus memperhatikan kebiasaan makan dari si bayi tersebut, dari kesukaannya, ketidaksukaan, acceptability-nya, kemudian jenis makanan dan toleransi daripada anak terhadap makanan yang diberikan. Kemudian, dan di sini peran ayah. Nah, bapak harus mengerti nih bahwa peran ayah juga dan anggota keluarga lain sangat berperan penting. Kemudian menentukan jadwal pemberian makanan bayi. Ini berkesinambungan juga sama pemberian makan tepat usia. Kemudian umur dan berat badan. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa dampak kelebihan dan kekurangan gizi pada bayi ini adalah obesitas. Nah, obesitas ini merupakan kelebihan, bisa terjadi karena asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada kebutuhan gizi bayi setiap harinya. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang gizi. Nah, kurang gizi yang terjadi pada bayi bisa meliputi wasting, stunting, berat badan rendah, hingga kekurangan atau defisiensi atau penurunan vitamin dan mineral menurut WHO. Nah, ini bisa kita lihat bahwa obesitas dia mengalami kegemukan, terdapat lemang-lemang, itu bisa ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan. Sedangkan untuk kekurangan gizi bisa kita lihat dari gambar sendiri. Oke, sedikit apa ya saya bilang ya, kata-kata mudah kali ya, kata-kata mutiara ya. Dari saya untuk menuju Indonesia maju, mari kita kuatkan dan tingkatkan kualitas gizi pada anak sedini mungkin. Oke, baik. Sekian pemaparan materi promosi kesehatan pada hari ini. Jika bapak-bapak, ibu-ibu dan ada yang ingin dipertanyakan atau yang belum paham, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada saya. Baik, jika memang tidak ada, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas perhatian bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.